Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Devi di Biology Channel. Oke, hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu metabolisme. Metabolisme sudah pernah saya bahas di konten sebelumnya, namun untuk yang hari ini kita akan lebih spesifik ke katabolisme. Katabolisme ini terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Namun hari ini spesifik lagi kita bahas mengenai respirasi aerob. Respirasi aerob ini merupakan respirasi dengan menggunakan oksigen, dan respirasi aerob terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, glikolisis, dan yang kedua, dekarboksilasi oksidatif asam pirufat, dan yang ketiga siklus Krebs yang biasanya juga disebut dengan siklus asam sitrat. Dan yang terakhir yaitu transport elektron atau biasanya disebut dengan fosforilasi oksidatif. Oke, jadi ini ada 4 tahap ya untuk respirasi aerob, dan ini merupakan tahap yang sangat panjang sehingga tidak mungkin akan saya bahas di dalam satu konten. Jadi untuk kali ini kita fokus di glikolisis dulu. Nah, untuk tiganya itu akan saya bahas di konten-konten berikutnya. Kita ke proses glikolisis. Glikolisis ini merupakan proses pengubahan senyawa glukosa menjadi senyawa asam pirufat. Untuk prosesnya akan kita bahas sebentar, namun kita bahas dulu tempat terjadinya proses glikolisis ini. Jadi glikolisis terjadi di dalam sel, lebih tepatnya di sitoplasma atau sitosol. Oke, jadi sitoplasma ini ya, bagian yang kosong-kosong ini merupakan sitoplasma, ini juga. Nah, terjadi di bagian situ ya untuk glikolisisnya. Sedangkan untuk 3 tahap tadi itu terjadi di organel yang biasa disebut dengan the power of cell, bukan the power of love ya. Oke, jadi the power of cell yaitu si mitokondria. Jadi sitoplasma tempat terjadinya glikolisis, sedangkan untuk 3 tahap berikutnya itu terjadi di organel mitokondria. Nah, kita lanjut di bagian yang kedua, yaitu proses dari glikolisis. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa glikolisis ini bahan dasarnya yaitu glukosa. Glukosa ini merupakan monomer dari karbohidrat. Jadi glukosa merupakan monosakarida atau karbohidrat yang paling sederhana. Nah, glukosa akan mengikat satu fosfat dari ATP. ATP itu apa? ATP merupakan adenosin trifosfat. Tri berarti 3. Nah, berarti ATP ini merupakan senyawa yang memiliki 3 fosfat. Nah, jadi fosfatnya itu diambil oleh glukosa sehingga berubah menjadi senyawa ADP. Ya, jadi yang tadinya fosfatnya ada 3 berubah menjadi ADP, fosfatnya tinggal 2. ADP ini merupakan singkatan dari adenosin difosfat. Nah, lanjut, karena glukosa tadi mengambil satu fosfat dari ATP sehingga glukosa berubah nama menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, di sini 6 fosfat ini bukan berarti fosfatnya ada 6 ya, fosfatnya hanya 1 ini. Kenapa dikatakan 6 fosfat? Nah, kita lihat di sini, ini merupakan bentuk dari glukosa. Glukosa ini merupakan senyawa yang memiliki 6 atom karbon. 6 atom karbon ini ada di sudut sini, 1. Jadi di sini ada C atau karbon, 2, 3, 4, 5, dan ini yang ke-6. Nah, kenapa dikatakan 6 fosfat? Karena fosfatnya berikatan di atom karbon ke-6. Ini fosfatnya ya.
Oke, lanjut. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat akan mengalami isomerasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Jadi ini hanya merupakan perubahan isomer saja. Nah, fruktosa 6-fosfat akan mengikat satu fosfat lagi dari ATP, sehingga ATP berubah menjadi ADP. Dan fruktosa 6-fosfat berubah nama menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Oke, kenapa namanya berubah jadi difosfat? Difosfat ini menyatakan bahwa fosfatnya ada 2. 1,6 ini menyatakan bahwa fosfatnya yang pertama melekat di atom karbon pertama, yang ini. Cuma di sini saya tidak gambarkan lagi fosfatnya ya. Kemudian 6 menyatakan bahwa fosfatnya nempel di atom karbon yang ke-6 yang tadi itu ya. Oke. Selanjutnya fruktosa 1,6 difosfat ini akan dipecah menjadi 2 senyawa PgAl. PgAl merupakan singkatan dari fosfoglyceraldehida. Nah, fosfoglyceraldehida ini akan membentuk senyawa BPGA. BPGA merupakan singkatan dari bifosfoglycerald. Nah, pada pengubahan PgAl menjadi BPGA, PgAl akan menghasilkan NADH. NADH ini merupakan nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen. Jadi, NADH ini juga merupakan energi, hanya saja dalam bentuk NADH belum bisa digunakan oleh tubuh. NADH nantinya akan diubah menjadi ATP dulu sehingga bisa digunakan oleh tubuh. Namun perubahan NADH menjadi ATP tidak akan kita bahas di proses glikolisis ini. Kita akan bahas di proses transport elektron nantinya. Oke, jadi NADH ini berasal dari NAD+. NAD+ ini merupakan nikotinamida adenosin dinukleotida. Jadi hal yang sama juga terjadi di sebelah kiri. Nah, selanjutnya BPGA akan membentuk senyawa PGA. PGA merupakan fosfoglycerald. Nah, berarti dari BPGA, bifosfo, yang fosfatnya 2, menjadi PGA, fosfo, yang fosfatnya 1, berarti PGA ini kehilangan 1 fosfat. Fosfatnya kemana? Fosfatnya bergabung dengan ADP, adenosin difosfat, sehingga berubah menjadi adenosin trifosfat. Fosfatnya jadi 3, karena mengambil 1 fosfat dari BPGA tadi. Oke. Selanjutnya hal yang sama juga terjadi di sisi sebelah kiri. Nah, selanjutnya PGA akan diubah menjadi senyawa asam pirufat. Asam pirufat ini sudah tidak memiliki atau tidak mengandung fosfat lagi. Fosfatnya kemana? Ya, fosfatnya bergabung dengan ADP sehingga menghasilkan ATP lagi. Hal yang sama juga terjadi di sisi sebelah kiri. Nah, bisa dilihat ya. Jadi reaksi yang di atas dari glukosa sampai fruktosa 1,6 difosfat ini membutuhkan ATP ya, ini membutuhkan ATP. Sehingga reaksi ini dikatakan reaksi endergonik, yaitu reaksi yang membutuhkan ATP. Sedangkan dari fruktosa 1,6 difosfat sampai asam pirufat, ini merupakan reaksi-reaksi yang menghasilkan ATP atau energi, sehingga reaksi ini disebut dengan reaksi
eksergonik. Oke, selanjutnya kita ke tahap yang ketiga, yaitu hasil dari glikolisis. Hasil dari glikolisis ini apa saja? Yang pertama ya ATP. ATP-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, jadi ada 4 ATP yang dihasilkan di proses glikolisis ini. Tapi jangan lupa ya, di atas ini kita membutuhkan 2 ATP. Nah, sehingga total ATP yang dihasilkan 4, kemudian kita butuh 2 ATP, maka ATP bersih dihasilkan di proses glikolisis ini berjumlah 2 ATP. Ya, yang selanjutnya dihasilkan NADH. NADH-nya berjumlah ya ada 2. Kemudian yang terakhir jelas ada asam pirufat berjumlah 2. Nih ya, 1, 2. Sehingga hasil dari glikolisis ini 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Kenapa asam pirufat ini saya beri warna merah? Karena asam pirufat akan menjadi bahan dasar untuk tahap selanjutnya. Oke, jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.